kembali lagi bersama saya di channel Bayu Haji. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan jangan lupa pencet lonceng di bawah ini. Halo, hari ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bagian mobil dan fungsinya. Pertama, elpan. Fungsi elpan di dalam mobil adalah sebagai penampung oli mesin. Komponen ini dikenal pula dengan sebutan bak oli, panci oli, atau karda oli. Kedua, flywheel. Fungsi flywheel adalah untuk menyimpan dan menyalurkan energi putar yang dihasilkan mesin mobil saat mesin menyala dan menghasilkan tenaga putar. Flywheel akan menyimpan tenaga putar yang dihasilkan tersebut lalu menyalurkannya kembali. Ketiga, piston. Berfungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Piston bekerja dengan bergerak naik dan turun dalam silinder, mengubah energi mekanik dari bahan bakar menjadi energi termal dan menyebabkan mesin untuk beroperasi. Keempat, blok silinder. Fungsi utama blok silinder adalah sebagai tempat atau dudukan untuk naik dan turunnya piston pada mesin. Bentuk lubang silinder akan menyesuaikan dengan bentuk piston, sehingga komponen tersebut bisa naik dan turun dalam lubang tersebut. Kelima, kepala silinder. Kepala silinder berfungsi mendinginkan suhu mesin yang meningkat saat beroperasi. Tersebut akan mengalir melalui water jaket yang terpasang di kepala silinder. Keenam, busi. Busi merupakan sebuah komponen terpenting dalam sistem pengapian mobil. Fungsi busi mobil pada umumnya supaya mobil bisa menyala. Komponen yang satu ini termasuk vital karena kalau sampai bermasalah maka mobil tidak akan bisa dinyalakan. Selain berfungsi sebagai sumber listrik, busi juga bisa berfungsi sebagai pembakar bensin yang telah dikompres oleh piston. Ketujuh, poros knob. Poros knob. Fungsi poros knob adalah untuk menekan valve lifter pada katup agar bisa terbuka. Sesuai namanya, camshaft terbentuk dari poros besi yang memiliki cam di sepanjang poros. Cam ini dibuat dalam sudut tertentu sehingga ketika camshaft berputar, cam bisa menekan katup dengan timing yang sesuai. Kedelapan, poros engkol. Poros engkol merupakan poros utama yang menjadi pusat dari seluruh gerakan piston kendaraan. Secara umum, poros engkol dibuat dari bahan baku besi murni atau cor untuk memaksimal kinerja penampungan momen inersia dari pergerakan pistonnya. Fungsi utama dari mesin ini adalah untuk mengubah gerakan yang dihasilkan oleh batang piston. Batang piston yang bergerak naik turun atau satu arah ini diubah oleh poros engkol menjadi gerakan memutar. Kesembilan, rocker arm. Rocker arm adalah sebuah suku cadang dalam mesin kendaraan yang merupakan bagian dari sistem valve train. Posisinya ada pada kepala silinder atau cylinder head. Lokasi tepatnya adalah dipasang di antara camshaft dan katup. Rocker arm adalah komponen mesin mobil yang menjadi tempat poros knob bekerja. Rocker arm juga memiliki fungsi untuk mengatur seberapa besar lebar celah katup. Kesepuluh, radiator. Fungsi radiator mobil adalah sebagai pendingin suhu mesin kendaraan. Radiator akan mendinginkan panas dari bagian mesin dan mencegah terjadinya panas berlebih atau overheat. Perlu Anda pahami bahwa setiap mesin mobil akan melakukan proses pembakaran untuk bisa menghasilkan energi sehingga kendaraan dapat bergerak dan berjalan. Kesebelas, tutup radiator. Fungsi utama dari tutup radiator ini adalah menjaga tekanan udara dalam sirkulasi agar selalu seimbang ataupun ideal. Lebih tepatnya tekanan udara yang selalu berada di ukuran standar untuk kebutuhan mesin mobil tersebut. Kedua belas, connecting rod. Connecting rod atau batang piston adalah salah satu komponen yang penting dalam sistem pembakaran. Spare part ini juga mampu
mendorong performa piston pada mobil. Connecting rod berperan penting dalam memindahkan energi yang dihasilkan oleh piston menuju ke crankshaft, yang kemudian akan diubah menjadi gerakan putaran.